Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mengerjakan tuton 2 dari ilmu filsafat. Ini yang saya rangkum. Pendidikan bukan sekedar aktivitas mengajar dan belajar, melainkan sebuah sistem pengetahuan yang utuh, terstruktur, dan memiliki tujuan mulia. Di balik itu semua, ada filsafat ilmu yang berperan sebagai fondasi utama. Dalam paparan ini saya akan menjelaskan bagaimana hubungan timbal balik antara filsafat ilmu dan pendidikan, serta bagaimana filsafat ilmu menjadi alat analisis tajam untuk membedakan berbagai persoalan pendidikan. Ini soal nomor 1. Bagaimana filsafat ilmu mengamati dan memperkuat eksistensi keilmiahan dan nilai dalam ilmu pendidikan. Pertama, saya akan jawab. Pertama, filsafat ilmu berperan menegakkan eksistensi ilmu pendidikan. Melalui pengkajian mendasar, filsafat ilmu menjawab pertanyaan apakah pendidikan ini benar-benar layak disebut sebagai ilmu pengetahuan. Filsafat ilmu membuktikan bahwa pendidikan memiliki objek kajian yang jelas, yaitu manusia dan pengembangannya, serta memiliki struktur pengetahuan sistematis sehingga keberadaannya sebagai disiplin ilmu yang mandiri menjadi sah dan kokoh. Kedua, filsafat ilmu memperkuat sifat keilmiahan pendidikan. Ia memastikan bahwa setiap teori, metode, atau temuan dalam pendidikan diperoleh melalui cara yang benar dan logis dan dapat dipertanggungjawabkan. Filsafat ilmu mengawasi agar ilmu pendidikan tidak hanya berisi pendapat, tetapi berisi pengetahuan yang didasarkan pada penelitian, observasi, dan penalaran yang objektif. Ketiga, filsafat ilmu menanamkan nilai-nilai ke dalam ilmu pendidikan. Ilmu pendidikan tidak sekedar mempelajari cara mentransfer pengetahuan, tetapi juga mempertanyakan untuk apa ilmu itu digunakan. Dan apa dampaknya bagi manusia di sini? Filsafat ilmu memastikan bahwa ilmu pendidikan selalu berlandaskan nilai kebenaran, kebaikan, dan keindahan, sehingga ilmunya tidak berjalan menyimpang dari kemanusiaan. Singkatnya, filsafat ilmu membuat ilmu pendidikan menjadi ada, benar, dan bermanfaat. Itu soal nomor 1, bagaimana filsafat ilmu mengamati dan memperkuat eksistensi keilmiahan dan nilai dalam ilmu pendidikannya. Kemudian soal nomor 2, bagaimana pendidikan bermakna dan bernilai memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Hubungan antara keduanya bersifat timbal balik. Jika filsafat ilmu menguatkan pendidikan, maka pendidikan yang bermakna dan bernilai justru menjadi ladang subur bagi perkembangan filsafat ilmu itu sendiri. Ketika pendidikan dilaksanakan dengan makna, yaitu mengembangkan potensi manusia seutuhnya, pendidikan menjadi bukti nyata bahwa konsep-konsep filsafat tidak hanya teori di atas kertas, tetapi bisa diterapkan dalam kehidupan nyata. Kemudian, pendidikan menghadirkan masalah-masalah baru, tantangan sosial, dan kebutuhan manusia yang harus berubah. Hal inilah yang memicu filsafat ilmu untuk terus berpikir ulang, mengembangkan konsep, dan memperbarui kerangka berpikirnya agar tetap relevan. Pendidikan yang bernilai juga mengingatkan filsafat ilmu bahwa ilmu pengetahuan tidak boleh lepas dari etika kemanusiaan. Jadi itu soal nomor 2 tentang bagaimana pendidikan bermakna dan bernilai memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Kemudian di soal ketiga, mengapa filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis dan membedah persoalan pendidikan? Filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis karena memiliki 3 landasan utama yang berfungsi membedakan persoalan pendidikan secara mendalam, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Apa yang dimaksud ontologi dan apa yang dikaji? Ontologi ini adalah sisi pisau yang meneliti
hakikat saat ada persoalan. Misalnya, kenapa siswa malas belajar? Ontologi membantu kita menelah hakikat siswa, pengetahuan apakah siswa itu objek pasif atau subjek aktif. Jawaban ini menentukan cara kita menyelesaikan masalah. Kemudian epistemologi, bagaimana cara memperolehnya. Ini adalah sisi pisau yang meneliti metode dan kebenaran. Jika persoalannya metode apa yang paling baik. Epistemologi menganalisis cara kita mengajar, cara siswa belajar, dan bagaimana kita memastikan bahwa ilmu yang disampaikan itu benar-benar dipahami dan diterima. Ia membedah apakah proses logis, sistematis, dan sah secara ilmiah. Kemudian aksiologi, untuk apa ilmunya? Ini adalah sisi pisau yang meneliti nilai dan tujuan saat kita menghadapi persoalan kebijakan atau kurikulum. Aksiologi bertanya, apakah kebijakan ini bermanfaat? Apakah adil? Apakah mendidik karakter? Ia memastikan solusi yang diambil tidak hanya cerdas secara intelektual, tapi benar secara moral. Dengan ketiga alat ini, persoalan pendidikan tidak lagi dilihat sekilas saja, tetapi dibedah sampai ke akar masalah untuk mendapatkan solusi yang tepat. Kemudian kita lanjut soal keempat, contoh konkret penerapan ilmu filsafat dan dalam pendidikan. Mari kita lihat penerapannya dalam 3 ruang lingkup. 1. Dalam kebijakan pendidikan, contohnya pada kebijakan kurikulum merdeka. Secara ontologi dilihat dari hakikatnya, kurikulum ini memandang siswa sebagai individu yang unik dan beragam, bukan objek yang seragam. Secara epistemologi, metode yang digunakan berubah dari sekedar mendengar menjadi pembelajaran berbasis proyek dan eksplorasi, karena secara memperoleh pengetahuan yang bermakna adalah melalui pengalaman langsung. Secara aksiologi, tujuannya bukan hanya nilai akademik, tetapi pembentukan karakter dan keterampilan hidup sehingga pendidikan bernilai bagi masa depan siswa. Contoh 2, dalam penyusunan kurikulum saat menentukan materi pelajaran filsafat ilmu berperan memilih materi yang esensial. Kita tidak memasukkan materi sembarangan, tetapi memilih materi yang sesuai hakikat perkembangan anak, cara belajar anak, dan materi yang bermanfaat bagi kehidupannya. Ketiga, dalam proses pembelajaran di kelas saat seorang guru menghadapi siswa yang berbeda kemampuan. Guru berpikir secara ontologis, setiap anak itu berbeda, jika tidak boleh disamaratakan. Kemudian guru menggunakan epistemologi. Saya harus menggunakan variasi metode, ada ceramah, ada diskusi, dan ada praktik supaya anak bisa paham. Kemudian guru menerapkan aksiologi. Saya mengajar bukan sekedar agar nilai bagus, tetapi agar mereka mengerti bijaksana dan berakhlak baik serta mulia. Itu yang saya pelajari dan saya ringkas dari Tuton 2 ilmu filsafat. Penutup dari saya sebagai simpulan, filsafat ilmu dan pendidikan adalah 2 hal yang tidak dapat dipisahkan. Filsafat ilmu menjadi fondasi yang mengokohkan sekaligus pisau analisis yang membedah segala persoalan. Pendidikan agar solusinya dapat sasaran. Sebaliknya, pendidikan menjadi bukti nyata dan penggerak agar filsafat ilmu terus berkembang dan bermanfaat bagi kemanusiaan. Demikian pemaparan saya. Saya mengucapkan terima kasih. Semoga dosen bisa menilai pendapat saya.